Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera bagi kita semua anak-anak yang kami banggakan. Kalian di kelas 11 semester 4. Ini berkaitan dengan materi olahraga yang berhubungan dengan kesehatan. Di kelas 11 semester 3 sudah saya jelaskan tentang HIV, mulai pengertian gejala sampai pengobatan. Untuk semester 4 ini sengaja atau memang KD-nya adalah manfaat aktivitas fisik teratur yang berhubungan dengan kesehatan. Anak-anak ya, saya menjelaskan melalui layar ini dengan harapan supaya anak-anak bisa mengulang dan mengulang lagi ya. Yaitu yang pertama, analisis beberapa hal yang mempengaruhi kesehatan pribadi. Kesehatan pribadi adalah apa anak-anak? Mungkin sudah tahu ya. Kesehatan yang berhubungan dengan pribadi jelasnya ya. Salah satu yang nanti kita bahas adalah pola hidup sehat ya, pola hidup sehat. Kita perhatikan ya di layar kalian ya, analisis ya, analisis beberapa yang mempengaruhi kesehatan pribadi, yaitu yang pertama pola aktivitas fisik. Pola aktivitas fisik setiap hari bagaimana kita yang nanti menghubungkan kepada kesehatan pribadi ya. Kemudian pola kebiasaan makan, pola istirahat, kemudian penyakit, kebiasaan buruk bagi kesehatan ya, kita bahas. Jadi yang mempengaruhi kesehatan pribadi itu ada 5 macam ini. 5 macam ini sebetulnya semuanya bisa kita lakukan ya. Kalau di KD sebelumnya di olahraga sudah kita melakukan yang namanya meningkatkan kebugaran jasmani. Tentunya ini rangkaiannya ke sana juga ada. Kalau kita bugar, kita makan yang bergizi, istirahat teratur, itu insya Allah tidak ada keluhan tentang kesehatan pribadi ya. Baik, satu persatu. Yang pertama adalah pola aktivitas setiap hari. Bagaimana aktivitas kita polanya? Apakah pola itu menuju kesehatan atau polanya pola yang memang justru menurunkan kesehatan? Itu bisa kita cermati ya. Mengapa aktivitas fisik olahraga itu penting? Yaitu nanti rangkaiannya memang tidak bisa kita rasakan saat itu juga, tapi nanti dirasakan dalam jangka waktu tertentu ya. Kemudian aktivitas dapat digolongkan menjadi 3 tingkatan ya. Maka anak-anak juga melihat kemarin juga, oh saya ini masuk olahraga pelan-pelan dulu, ringan dulu, sedang dan berat ya, bisa mengkategorikan sendiri. Apakah kalian nanti itu targetnya hanya untuk kesehatan atau bahkan untuk atlet atau untuk meningkatkan kebugaran jasmani? Semuanya ada takarannya sendiri-sendiri. Maka silakan itu dilakukan ya. Ini manfaat jangka panjang dari aktivitas fisik. Aktivitasnya secara teratur, diantaranya 1, mengontrol berat badan. Ingat ya, manfaat jangka panjangnya itu nanti 1, mengontrol berat badan, 2, meningkatkan semangat, memperbaiki suasana hati, mengurangi stres supaya tidak terjadi depresi, meningkatkan energi, memperbaiki kualitas hidup, memperlancar sistem reproduksi, menyenangkan, mengurangi risiko tekanan penyakit kronis, meningkatkan kebugaran, menyehatkan jantung, meningkatkan ketahanan fisik, mencegah gangguan metabolisme, membuat
awet muda, meningkatkan imunitas atau kekebalan, menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler atau jantung, menurunkan risiko diabetes, mengurangi risiko kanker, mengurangi risiko osteoporosis, meningkatkan tulang, meningkatkan kesehatan psikologis, meningkatkan kesehatan otak. Jadi kalau yang sesungguhnya anak-anak, manfaat olahraga itu ada 30 sebetulnya ya. Ini kita sebetulnya manfaat aktivitas tiap hari ya, ini mungkin dari 30 itu sudah dikelompokkan menjadi 19 ini. Jadi 19 inilah yang nanti yang kita peroleh apabila kita berpartisipasi aktif dalam aktivitas fisik secara teratur. Teratur berarti terukur, terjadwal, terstruktur, ya, terkoordinir. Itu semuanya kita rencanakan, maka manfaatnya begitu banyak, ya. Tuh, kemudian aktivitas fisik olahraga yang benar ya. Tentunya dari olahraga itu ya kita juga memiliki pedoman ya, punya strategi apakah olahraga itu benar atau salah ya. Olahraga bisa salah, bisa benar ya. Di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan, olahraga harus diikuti dengan stretching, kemudian pemanasan, pendinginan, itu akan meningkatkan juga efek ke tubuh kita lebih baik ya, positif. Kemudian penyakit yang bisa muncul disebabkan kurang aktivitas fisik olahraga adalah ini ya. Kalau kekurangan olahraga ini ya, efeknya: 1. Tekanan darah tinggi, sindrom metabolik atau metabolismenya akan terganggu, masalah kesehatan tulang, beresiko kena kanker ganas, sakit jantung, obesitas, diabetes ya, dan depresi. Nah, itu yang apabila kita tidak atau kurang berolahraga. Nah, itu anak-anak ya. Efeknya olahraga itu begitu banyak sehingga kita butuhkan atau kita jadwalkan setiap hari, seperti kita menjadwal makan, minum, itu ya. Kebutuhan olahraga itu umpamakan kita seperti kebiasaan makan dan minum. Baik, poin yang kedua adalah pola dan kebiasaan makan. Pola kebiasaan makan ini juga pengaruh terhadap kesehatan pribadi. Jenis makanan yang kita makan, apakah kita makan itu hanya satu jenis karena enaknya di situ, itu berarti tidak menuruti kebutuhan tubuh, tapi menuruti kesenangan lidah. Kalau hanya menuruti kesenangan lidah, akhirnya ya satu jenis atau beberapa jenis, sedikit jenis makanan yang kita makan karena tidak mau atau tidak suka. Ya, kita makan itu ya, kita termasuk suatu hal kebiasaan ya. Kalau kita makan sehari-hari ya, kandungannya monoton ya, terhadap tubuh kita ya kurang maksimal untuk pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berjalan seiring dengan perkembangan ya. Pertumbuhan tubuh berjalan harus seiring dengan perkembangan. Kalau pertumbuhan hanya tumbuh saja, tinggi besar, kemudian menjadi panjang, itu tumbuh. Kalau perkembangan tidak sekedar itu, kita jadi sehat, kemampuan berpikirnya jadi jernih, kemampuan beraktivitasnya jadi tidak lelah ya, menjadi kita seimbang ya, harus seimbang. Kemudian frekuensi makan ya, tadi
Jadi jenis makanan sudah, frekuensi makan, jumlah makanan ya. Jadi jangan sampai energi yang keluar dengan makanan yang masuk tidak seimbang. Kalau tidak seimbang akan terjadi yang namanya penumpukan lemak ya. Lemak itu akan kita ambil setelah karbohidrat yang siap pakai untuk energi sudah habis. Jadi makan yang kita makan sehari-hari itu ya, porsinya yang kita langsung kita gunakan energi itu ya, itu yang mestinya tidak berlebihan. Kalau berlebihan akan karbohidrat pun berlebihan akan menjadi lemak, protein berlebihan juga. Makanya kalau tidak olahraga, makannya berlimpah, maka akan menjadi lemak. Kalau sudah jadi lemak akan ditimbun di bagian-bagian tubuh kita, mungkin di paha, di lutut, di pinggang. Nah, itu dalam bentuk lemak. Akan sulit sekali kita ambil kalau kita tidak melakukan olahraga yang panjang waktunya dan jumlahnya banyak, sehingga sulit kalau sudah menjadi lemak. Ya, pertahankan tubuh ideal kalian. Baik ya. Jadi pola dan kebiasaan makan mempengaruhi kesehatan pribadi. Baik, poin yang ketiga adalah pola istirahat. Pola istirahat juga demikian. Istirahat tidak kita melek satu malam, istirahat satu malam, tidak seperti itu ya. Bukan seperti hutang. Kita hutang kepada orang, hutang 50.000, kita balas 50.000, tidak. Nah, kita harus tahu ya target atau kebutuhan istirahat manusia ya. Ini bukan lagi masalah hutang piutang, kalau istirahatnya sekian maka sekian, enggak. Tapi ini adalah normal dari pola istirahat manusia. Waktu tidur yang dianggap baik adalah 7-8 jam ya, itu ideal ya. Jangan sampai kita hanya tidur 2 jam ya, kita lembur tiap hari. Nah, ini akan merusak tubuh kita. Cara baik untuk meningkatkan tidur yang baik ada dengan melakukan olahraga secara teratur. Kalau kita nggak pernah olahraga ya kita bisa juga sulit tidur. Tubuh merasa kurang metabolismenya terganggu ya, karena tidak ada kesehatan yang menuju ke organ-organ tubuh, utamanya bagian dalam. Nggak pernah gerakkan, berarti aktivitasnya monoton atau dibiarkan ya. Kalau barang dibiarkan awet, kalau tubuh dibiarkan justru akan merusak ya, karena itu berkembang, bertumbuh dan berkembang terus, aktivitas terus ya, karena ada banyak jaringan dalam tubuh kita, mulai dari hati, pankreas, jantung, ya, paru-paru, ya, belum lagi hormon, belum lagi enzim, semuanya akan berfungsi dengan baik kalau kita berolahraga dan makan istirahat teratur. Ya, aturlah kegiatan aktivitas sehari-hari secara rutin, termasuk kebiasaan makan. Hindari makanan terlalu malam ya. Nah, jangan makan waktu mau tidur. Nah, ini kurang baik ya, kurang baik. Makanya makan di jadwal ya. Pagi, siang, sore ya. Kalau mau tidur hindari makan, hindari apalagi ini alkohol ya, kafein dan obat-obat lain.
hindari bekerja terlalu berat.